Baik, terima kasih. Terkait dengan kasus Enu Anastasia Zelita yang meninggal karena penganiayaan berat oleh suaminya itu, yang pertama kami patut untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Manggarai, yaitu Bapak Edwin Saleh, karena berkat keberanian beliau dan jajarannya sehingga kasus ini bisa terungkap dengan baik dan bisa menemukan titik terang. Artinya perlu diketahui bahwa pada awal kasus ini itu ada upaya dari pihak pelaku, dari pelaku dan juga keluarga untuk menutupi atau mengaburkan skenario terkait dengan meninggalnya saudari kami ini. Jadi dari pelaku awalnya dia mengakui kepada kami sebagai keluarga korban bahwa Anastasia ini meninggal karena minum racun, bukan karena dianiaya. Nah, tapi bagaimanapun juga berkat keberanian dan kerja keras dari Kapolres Manggarai bersama jajarannya tadi sehingga kasus ini pun bisa terungkap. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat kerja keras dari Kapolres Manggarai bersama jajaran juga sehingga masalah ini bisa terus ditelusuri sehingga sampai pada titik di mana mereka bisa menghadirkan tim forensik dari provinsi untuk melakukan otopsi. Artinya setelah 3 minggu saudari kami ini dikuburkan, itu kemudian kuburannya digali kembali untuk dilakukan proses otopsi. Ya, lalu hasil otopsinya bagaimana? Hasil otopsinya terbukti bahwa memang saudari kami ini meninggal bukan karena minum racun, seperti pengakuan suaminya tadi atau pelaku tadi. Tapi memang dia ini meninggal karena dianiaya, dilakukan penganiayaan berat oleh suami sehingga menyebabkan dia meninggal. Hasil otopsi pada waktu itu didapatkan bahwa tulang rusuknya itu patah karena ditendang. Nah, tulang rusuk patah, terus yang patah itu menusuk ke paru-paru, itu yang menyebabkan pendarahan sehingga saudari kami ini meninggal. Jadi dari awal si pelaku ini yang pertama dia sudah tidak jujur untuk mengakui terkait dengan motif kematian dari saudari kami ini, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan putusan oleh hakim dan juga kejaksaan, putusannya itu 8 tahun disampaikan oleh Jaksa penuntut umum, tuntutan umum, tuntutannya 8 tahun. Terus realisasinya itu divonis 7 tahun penjara. Nah, terus pertanyaannya bagaimana perasaan kami sebagai pihak korban terkait dengan putusan yang ada ini? Nah, jujur dan terus terang saja, tentu saja kami sangat kecewa dengan putusan atau dengan putusan 7 tahun penjara ini. Kecewa kenapa? Ada beberapa pertimbangan yang memberatkan kami di sini. Yang pertama itu tidak ada kejujuran dari pelaku tadi untuk mengakui tindakan penganiayaan ini. Itu yang pertama. Nah, sehingga dia dengan adanya skenario bahwa seolah-olah saudari kami ini bunuh diri, jadi dia mempersulit kami. Mempersulit keluarga ya. Mempersulit kami. Apakah sampai hari ini juga bahwa terdakwa ini tidak pernah menyampaikan permohonan maaf atau kejujurannya sampai hari ini? Iya, jadi terus terang saja kami sangat kecewa dari ketidakjujuran dan sampai detik ini pun si pelaku ini tidak ada upaya atau tidak ada etiket baik untuk meminta maaf kepada kami sebagai pihak korban, terlebih khusus kepada orang tua kandung Ibu Anastasia Zelita ini. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kami kecewa dengan putusan atau dengan vonis yang ada ini, itu adalah terkait dengan bagaimanapun hubungan suami istri dari Ibu Anastasia Zelita dengan pelaku ini itu secara administrasi negara itu belum sah. Artinya mereka belum nikah gereja, kemudian secara adat istiadat Manggarai juga mereka dari Golocala ini atau dari suami yang pelakunya ini itu tidak ada upaya untuk mengurus adat atau untuk ketemu dengan orang tua korban ini. Terus terang kami juga salah satu yang membuat kami kecewa juga adalah hal itu. Jadi begitu sudah ada putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, itu diberikan waktu kepada pengacara negara atau dalam hal ini tadi kejaksaan itu 7 hari.
untuk mempertimbangkan apakah mengajukan banding atau tidak. Iya. Harapan kami selama ini, begitu sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Ruteng, harapannya adalah Kejaksaan Negeri Ruteng ini kan harus menyampaikan kepada kami sebagai pihak korban Iya. terkait putusan ini. Nah, terus nanti kami pihak korban bisa mempertimbangkan atau meminta bantuan kepada kejaksaan ini untuk mengajukan banding atau tidak. Iya. Tapi faktanya sampai dengan detik ini, itu dari setelah putusan ini, dari kejaksaan tidak ada upaya untuk memberikan informasi terkait putusan ini kepada kami sebagai pihak korban. Sehingga kami juga, karena putusannya ini kan itu pada tanggal 28 Februari tahun 2025. Nah, kami keluarga korban ini mengetahui bahwa ini sudah diputuskan itu baru bulan Juni ini. Iya. Jadi itu terlampau beberapa bulan. Jadi kami pun kaget. Ternyata sudah putusan, dan lebih kaget lagi karena putusannya tidak sesuai dengan harapan kami sebagai keluarga korban. Apa kita pernah ketemu dengan pihak kejaksaan ataupun pihak ke Pengadilan Negeri Ruteng sejak sampai hari ini? Kalau dari sidang pertama, sidang perdana itu tidak pernah lagi ketemu. Iya. Nah, kemudian kami mengetahui bahwa sudah ada putusan ini itu karena kami ada upaya untuk mencari tahu. Iya. Bukan karena ada pemberitahuan dari pengadilan atau dari kejaksaan. Nah, terkait dengan tidak diberitahukannya kepada kami terkait putusan ini, kami juga bingung apakah memang SOP dari proses peradilan ini memang seperti ini atau bagaimana. Seperti itu. Pada hari ini kami berupaya untuk melakukan audiensi dengan pihak kejaksaan dan juga pihak Pengadilan Negeri Ruteng. Jadi sebagai hasilnya tentu saja mereka menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan mereka sehingga putusannya 7 atau sehingga divonis 7 tahun. Iya. Nah, jadi pada saat ini kami juga tidak ada upaya untuk bahwa harus ikut sesuai dengan yang kami inginkan terkait putusan ini. Nah, cuman kami tentunya saja sangat kecewa dengan putusan yang ada, karena menurut kami begini, setiap kasus-kasus besar seperti ini atau setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kriminal seperti ini, harapannya itu ending atau hasil akhirnya itu kan itu bisa memberikan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat banyak. Iya. Nah, artinya dengan adanya kasus yang besar seperti ini, kita berharap dengan ditegakkannya keadilan ini dengan sebenar-benarnya, harapannya nanti itu kan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Artinya bisa mencegah tindakan-tindakan kejahatan yang lain ke depannya. Kemudian bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, tapi kalau misalnya proses peradilannya seperti ini, terus putusannya seperti ini, tentu saja kami sangat kecewa, dan pertanyaan kami, edukasi macam apa yang mau kita berikan kepada masyarakat kalau hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau harapan untuk putusan itu kan kita tidak mau mengada-ada juga, kita tidak mau karang-karang, kita mengikuti saja undang-undang yang ada. Nah, berdasarkan undang-undang yang ada itu kan kitab hukum undang-undang itu kan untuk hukum pidana itu terkait dengan ini kan tindakan penganiayaan berat, bukan penganiayaan berat, penganiayaan ringan. Jadi dalam pasal 354 ayat 2 itu disampaikan bahwa untuk kasus penganiayaan berat seperti ini itu maksimal 10 tahun. 10 tahun penjara. Nah, yang kami pertanyakan kenapa tidak ambil di masa waktu yang maksimal ini 10 tahun ini. Kenapa harus turun ke 7 tahun? Nah, keberatan kami kan ada pertimbangannya juga tadi. Yang pertama ketidakjujuran dan lain sebagainya tadi. Harapannya seperti apa? Tentu saja harapan kami cukuplah sampai di kasus kami yang proses penyelesaiannya seperti ini. Harapannya semoga di kasus-kasus yang lain ke depannya, karena kita tidak tahu, harapannya bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi. Karena saya rasa ini masih menjadi PR yang besar. Artinya ada ketidaksesuaian menurut kami. Jadi kami juga menyampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk semoga bisa melihat kasus kami ini, kemudian bisa mempelajari dan juga mengevaluasi bila perlu kinerja dari para jaksa ini. Oke, terima kasih Bapak. Sebagai ayah korban, apa yang mau itu sampaikan? Itu aku rasa kecewa sebagai anak aku terpaling belerona. Pertama itu anak aku itu bayar aku 1.000 salah.
padahal beliau itu bisa coba bayar ke Siligolo Cala. Memang bayar ke posisinya Siligolo Cala, tapi gitu ya Siligolo Cala itu ya pertama tim kita secara adat menggerayu Iya. karena aku sama beliau itu apalagi itu tim hitam dia itu secara gereja beliau begitu itu kan. Memang anak aku setiap hari dia ganda gua aku setiap hari. Bila begitu ganda-ganda si tetu aku ga hiburan anak aku. Pas tanggal 22 bulan 6 2020 apa 4 itu. Iya tombok gua aku. Tombok gua aku itu ganda-ganda. Dia main ganda-ganda itu ga. Pas tepat leson tanggal 26 bulan 6 2024 itu ga. Tombok gua aku ga mata. Iya. Mata ko itengo aku silih sebagai adat Manggarai Gote Batak selaku. Ya, Bapak, itu kan sudah diceritakan sebelumnya. Mungkin ite ceritakan atau sampaikan terkait dengan putusan dari Pengadilan Negeri Ruteng karena sudah terdakwanya sudah dihukum 7 tahun penjara. Sebagai pihak keluarga korban, khususnya ite sebagai bapak sendiri, ayahnya sendiri dari korban, bagaimana menerima putusan ini? Begitu. Jadi aku oleh putusanku aku rasa kecewa aku kecewa aku itu anak aku ga belenggo ka buin ga 7 tahun. Iya. Gitu. Sehingga aku itu mangan aku karena aku hadir kula aku itu pengadilan ko tetu karena wajola tomone lewat HP ko uga bahwa 7 tahun kali buin mata anak aku. Iya. Itu rasa kecewa aku. Aku main kampanye kerang bapak. Pak pengadilan, lalu Pak jaksa itu tombol dah kali pokok tombol aturan undang-undang itu cokoli deh aku ni. Tiba aku tombol undang-undang itu. Tapi aku gak tema puas aku. Tema puas aku tengok beleng gitu kan manusia gak buin gak itu tahu. Itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yuk sama-sama.